meletakkannya sesuai dengan peranan dan fungsinya. Contoh, tangan ditempatkan pada tempatnya, kaki ditempatkan pada tempatnya, dan tangan tidak boleh untuk dipindah. Saya mau pindah di posisi kaki dulu. Mengapa? Dengan keadaan seperti itulah, tubuh itu diperlengkapi untuk membawa kesaksian. Pendeta Asnawi Huta Galung telah menyampaikan, karunia Roh Kudus itu adalah merupakan karunia khusus memperlakukan umat Tuhan menjadi satu kekuatan, bukan menjadi kelemahan. Mengapa? Digambarkan dengan seorang tuan rumah yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya dalam rumah, yang tertulis di dalam Markus pasal 13 ayat 34. Manakala tuan rumah ini hendak bepergian, dia memberikan pekerjaan dan tanggung jawab kepada hamba-hambanya di rumah. Masing-masing hamba ini diberikan tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan, sehingga pekerjaan itu dapat terselesaikan tepat pada waktunya, dan pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan secara sempurna. Itulah makanya Pendeta Asnawi Huta Galung di dalam pelajaran hari Minggu sudah menyampaikan tadi, tidak ada peranan yang terkecil di dalam talenta yang dimiliki oleh Allah dan dilengkapi dengan karunia rohani yang diberikan oleh Allah dalam diri seseorang, yang mengatakan karunia yang saya miliki terlalu kecil. Jika itu digunakan oleh Allah, itu menjadi sempurna. Karena Allah yang sempurna itulah yang mengaruniakan talenta-talenta itu melalui karunia-karunia rohani yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang menjadi saksi bagi Dia. Yang berikut dijelaskan, sejak kapan karunia rohani ini diberikan Allah bagi kita? Kalau kita baca, ada gambaran menggambarkan ketika Yesus dibaptiskan di dalam Matius pasal 3, 16 sampai 18. Ketika Yesus keluar dari air setelah dibaptiskan, maka terbukalah langit dan terlihatlah seperti seekor burung dara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu adalah tanda pengurapan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 38 ayat 42, ada penjelasan penekanan diberikan Rasul Paulus bagi orang-orang yang sudah dibaptis. Mereka adalah juga menjadi saksi-saksi yang khusus, yang istimewa. Apa yang membuat mereka khusus? Karena Allah melengkapi mereka dengan secara khusus. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Jadi Allah memberikan secara khusus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing umat-umat Tuhan mempunyai peranan yang harus diperankan sebagai saksi. Ambillah bagian kita masing-masing sesuai dengan talenta yang kita miliki, sesuai talenta yang sanggup kita lakukan, sehingga itu dapat disempurnakan Allah menjadi kekuatan bagi gereja, bagi persekutuan umat-umat Tuhan, sehingga pekerjaan itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kapan? Bagi kita umat Tuhan, karunia rohani itu telah diperlengkapi bagi kita sebenarnya setelah kita menyerahkan diri bagi Kristus. Kapan? Sejak kita menerima Yesus dan sejak kita dibaptis. Oleh karena itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Tuhan, tidak ada yang istimewa, bahwa mereka harus menjadi saksi bagi Kristus. Lihat kesanggupanmu, lihat kemampuanmu. Di mana kamu dapat punya talenta yang dapat kamu gunakan, jangan pernah merasa berkecil hati, dimanapun peranan kamu lakukan. Karena itu akan menjadi yang terbesar di hadapan Allah. Karena Allah yang menyempurnakannya. Demikian untuk penjelasan pada hari Senin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih, Pendeta Keter Sagala. Luar biasa, singkat, jelas, padat. Terlihat dia Direktur SSPP ya. Oke, berikutnya, ketika Pendeta Keter Sagala tadi telah mengatakan Allah pemberi sebuah karunia yang baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa yang akan disampaikan oleh Pendeta Bruce Maury, Rektor Sekolah Tinggi Advent Teologi yang ada di Papua. Namun sebelum disampaikannya, saya ingin katakan lagi, bila mana saudara punya pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan, bisa menulis di kolom komentar atau japri via Messenger dan juga ke nomor 0878 888 06719. Silakan Pendeta Bruce Maury. Terima kasih, selamat malam saudara-saudara sekalian. Tuhan, pada malam hari ini kita lihat kalau sahabat mau berikan kepada kita, mau disampaikan kepada kita bahwa setiap umat manusia yang sudah dibaptiskan, pembahasan pada hari Minggu dan hari Senin, dan telah diterima sebagai anggota di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, maka mereka yang sudah dibaptiskan harus memiliki peranan masing-masing di dalam gereja. Nah, peranan masing-masing itu tentunya beragam, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pribadinya. Tentunya kita lihat dari pembahasan awal bahwa umat Tuhan itu memiliki talenta atau bakat. Nah, setelah digunakan, itulah sebabnya kualitas jemaat itu di perta jemaat itu haruslah digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Haruslah digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Setiap umat Tuhan yang percaya, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, diberikan karunia oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Sementara beberapa anggota jemaat berpikir ada yang memiliki karunia yang lebih daripada biasanya. Ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 3. Kalau yang hanya memiliki 1 saja berperan biasa-biasa di gereja, kadang-kadang tujuan datang untuk ke gereja itu apa? Hanya duduk, datang ke gereja, duduk, kemudian dengar firman, lalu pulang ke rumah. Setiap hari Sabat itu yang terus dia lakukan dalam rutinitas yang dia kerjakan, terus-menerus berkatakan bahwa karunia itu akan tidak mati. Itu berbahaya. Itulah sebabnya pelajaran kita pada hari Sabat ini, tujuan karunia rohani yang diberikan kepada anggota jemaat itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, bahwa yang diberikan oleh Tuhan, talenta alami itu juga diberikan oleh Tuhan. Tetapi tidak semuanya diberikan untuk dilakukan dalam bentuk pelayanan bagi Kristus. Nah, yang menjadi menarik bagi kita adalah bahwa karunia yang istimewa dari Roh bukanlah satu-satunya talenta yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Termasuk pemberian yang Tuhan berikan, pemberian yang asli yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan, semua itu bersifat alami atau rohani. Nah, sekarang bagi saya pribadi, saya bisa merasakan apakah ini adalah pertumbuhan rohani saya atau tidak. Kalau ini pertumbuhan rohani, maka karunia rohani yang saya miliki ini menuntun saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Contoh di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, apa karunia khusus yang diberikan kepada umat-umat Tuhan, yaitu karunia nubuat, karunia guru, lalu kemudian diberikan juga karunia menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta atau penatua. Tidak semua anggota jemaat bisa menjadi pendeta.
Tidak semua anggota jemaat bisa menjadi penatua atau tua-tua jemaat, atau juga diberikan karunia untuk mengajar. Tidak semua. Tetapi yang saya sebutkan tadi, ada karunia khusus yang diberikan kepada mereka, maka pelayanan-pelayanan di gereja itu difungsikan, dikendalikan, diatur, dituntun oleh mereka-mereka yang memiliki karunia khusus. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi menarik. Saya ditanyai oleh mahasiswa di kampus, kalau begitu pendeta Mauri, kalau begitu bagi anggota jemaat yang rindu untuk menjadi pendeta, boleh atau tidak? Tidak, dilarang. Tetapi baiklah mereka melakukan bagian yang perlu mereka lakukan. Janganlah mengambil peran atau karunia khusus yang dimiliki oleh para pendeta. Itu maksud saya. Janganlah mengambil karunia khusus yang dimiliki oleh pendeta. Janganlah mengambil karunia khusus yang dimiliki oleh penatua. Janganlah mengambil karunia khusus yang dimiliki oleh guru-guru. Janganlah mengambil karunia khusus yang dimiliki oleh mereka-mereka yang memiliki karunia nubuat. Tetapi bila kita memiliki karunia yang sudah ada, diperkembangkan. Nah, pertanyaan terakhir bagi saya di pelajaran hari Selasa ini yang barangkali kita harus renungkan adalah, bila kita, Tuhan memberikan ilham kepada kita untuk menjadi, ini untuk anak-anak muda contohnya ya, diberikan ilham oleh Tuhan, diberikan tuntunan oleh Tuhan, bahwa kamu akan menjadi pendeta di kemudian hari. Maka ketika panggilan itu didengar, maka mereka mengkhususkan diri mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menjalankan karunia khusus yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta. Nah, ada yang lain di gereja yang tidak menjadi pendeta, ada umat Tuhan yang ketika prosedur pemilihan itu terjadi, kemudian dia dipercayakan menjadi ketua jemaat atau pemimpin di dalam jemaat, maka kita mensupport dia karena dia memiliki karunia khusus. Ada pepatah Inggris yang mengatakan, born to be a leader. Saya percaya itu. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Nah, itu dia. Karena kalau menjadi semua dalam pemimpin dalam gereja, terus siapa yang menjadi anggota jemaat? Harus ada pemimpin. Dan pemimpin ini adalah karunia khusus yang Tuhan berikan kepada, saya percaya ini, beberapa orang jadi pemimpin. Bagi kami di Papua, beberapa dari anggota jemaat ini memiliki pemilihan khusus. Mereka ini adalah keturunan kepala-kepala suku. Jadi kalau kakek mereka, ayah mereka adalah kepala suku, maka secara otomatis mereka memiliki hak untuk menjadi kepala suku. Menjadi pemimpin secara budaya. Menjadi pemimpin di suku mereka. Kalau kami sebut mereka Ondoafi kalau di Jayapura, atau kepala-kepala subatan. Kepala suku, tanggung jawab kepala suku itu mereka aja. Saya jadi kepala suku, maka jangan lupa saya harus dipilih menjadi ketua jemaat. Tidak. Karena mereka tahu bahwa pelayanan di gereja itu berbeda dengan pelayanan kemasyarakatan. Sehingga pada saat mereka yang Tuhan sudah karuniakan untuk menjadi pemimpin, dipilih dari anggota yang bukan kepala suku, maka kami yang ada di Papua ini melihat bahwa mereka yang sudah diangkat menjadi seorang ketua di dalam gereja, walaupun dia bukan kepala suku, kita menghormati dia. Karena dia dipilih oleh Tuhan, dan pelajaran hari Selasa katakan dia memiliki karunia khusus untuk menjadi pemimpin. Itulah yang Tuhan berikan kepada beberapa anggota di dalam gereja Tuhan. Saya kira itu yang boleh saya berikan kepada umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Barangkali kita akan diskusi sebentar berkembang dari pelajaran yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih atas paparan yang baik yang telah disampaikan oleh Pendeta Bruce Mauri. Dan
sudah masuk 3 pertanyaan di tangan saya. Kami masih sampaikan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis. Kita akan masuk pada pelajaran hari berikutnya yang akan disampaikan oleh Pendeta Monang Tambunan mengenai, ini penting, menemukan karunia-karunia Anda. Silakan Pastor Monang. Tolong di-unmute. Terima kasih dan selamat malam pada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah kita tadi membahas bagaimana pentingnya karena Roh itu untuk membangun gereja dan untuk penginjilan, maka pertanyaan selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana saya bisa mengetahui karunia-karunia rohani tersebut. Dan kemudian, apakah karunia rohani yang saya miliki sekarang ini adalah karunia rohani atau itu adalah hanya talenta? Nah, untuk informasi kita bahwa ada 3 macam karunia rohani. Dan kita bisa melihat 3 kategori ini di mana kita berada. Dan ada karunia rohani yang memang kita tidak bisa miliki sebagai kaum awam, hanya mereka yang telah dikhususkan seperti yang dikatakan oleh Pendeta Mauri tadi. Nah, yang pertama adalah ada 9 karunia rohani untuk manifestasi, ya, manifestation gift yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai yang ke-10. Apa itu karunia manifestasi atau pernyataan Roh Kudus? Kita akan baca sebentar lagi. Lalu ada 5 karunia ministry. Ini saya katakan tadi oleh Pendeta Mauri juga, bahwa inilah karunia khusus yang diberikan kepada orang-orang yang dihunjuk. Lalu yang ketiga, kategori yang ketiga adalah 7 motivational gift atau motivasi karunia. Nah, mari kita lihat apa saja itu motivational gift. Terdapat ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan Roma 12 ayat 6 sampai 8. Nah, ada karunia untuk menerima, melayani, guru, memberi, dan administrator. Ya, itulah motivasional. Jadi, tidak semua orang bisa menginjil atau bersaksi. Tapi, ada orang hanya bisa memberitahu nama saja atau menjadi penerima tamu, contohnya receiver. Ada juga seperti Marta melayani, ya, tamu-tamu. Dan ada juga karunia mengajar, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ministry spiritual gift, ya, ministry gift. Terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 5 dan Efesus 4 ayat 11. Ini yang dikatakan tadi oleh para panelis, karunia khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang diurapi. Contoh semuanya, tidak semua orang apostol. Kita aja para pendeta tidak mempunyai karunia apostol, karena apostol hanya dimiliki karunia oleh orang-orang yang menyaksikan pada waktu Yesus berada di dunia ini, dan mereka itu adalah 12 murid. Itulah sebabnya mereka dikatakan para rasul, ya, 12 rasul. Lalu ada karunia prophet, ya, iman. Lalu juga ada karunia evangelis. Tidak semua orang menjadi evangelis. Mereka yang diurapi menjadi evangelis, itulah karunia mereka. Ada karunia pastor atau pendeta atau teachers, ya. Jadi kita lihat sini ada ministry yang di mana Tuhan mengkhususkan orang-orang untuk mendapatkan karunia Roh itu. Nah, kalau demikian, karunia apa yang bisa kita dapatkan? Ada banyak karunia yang bisa kita dapatkan, yaitu karunia manifestasi yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Yaitu karunia, coba kita baca ayatnya itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Dikatakan demikian. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Minggu yang lalu kita mempelajari, Roh Kudus memberikan karunia untuk kita memilih kata-kata yang baik pada waktu kita bersaksi. Lalu kemudian yang kedua adalah karunia kata-kata untuk pengetahuan. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia kata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan yang lain, ia memberikan
karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang yang lain, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi kita lihat di sini, nah dari semua kategori ini, dari 3 kategori ini, kira-kira di mana karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk kita miliki sebagai pelayan. Jadi dengan mengetahuinya, macam-macam karunia ini, maka kita bisa menemukan karunia kita. Dan ada juga ya format untuk mencari karunia kita. Ada kuesioner yang bisa kita lihat. Lalu kemudian, setelah itu, bagaimana saya tahu kalau karunia itu adalah milik saya? Pelajaran sekolah saya mengatakan bahwa kita perlu memintanya. Ya, itu pertama. Kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin mengetahui karunia untuk menafsirkan Alkitab. Contoh sederhana. Atau pelayanan. Apakah pelayanan ini menjadi karunia saya? Kita minta kepada Tuhan. Kita tanyakan kepada Tuhan. Dan kalau kita seperti yang katakan tadi para penalis, untuk menerima Roh Kudus, pertama kita harus memiliki Roh Kudus dulu. Tidak mungkin Roh Kudus karunia Roh diberikan kepada kita kalau kita tidak hidup dengan Roh Kudus. Kunci pertama adalah bahwa kita harus hidup dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah setelah kita berdoa memintanya, maka kita harus melihat apa karunia-karunia yang saya sudah bacakan tadi di atas, yang cocok dengan saya. Dan kemudian, karunia ini berkembang. Seperti katakan Pak Keller tadi, bahwa bisa saja kerja pertama kita adalah melayani. Tapi bisa juga nanti karunia pelayanan ini menjadi karunia bersaksi. Karena talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan, seperti perumpamaan itu, yang 5 berkembang menjadi 10 atau berlipat ganda dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, jangan kita berkecil hati hanya 1 talenta kita, lalu kita merasa tidak perlu. Lalu kemudian setelah kita mengetahuinya, coba kita baca apa dikatakan kepada Lukas pasal 11 ayat 13. Apa kata Tuhan di sana? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapakmu yang di surga, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita lihat sini. Jadi kita harus minta kepada Tuhan. Kalau kita orang tua, tahu yang terbaik kepada anak kita, apalagi Bapak kita yang di surga, lebih tahu yang paling baik untuk kita miliki. Lalu dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 dikatakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Lalu dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka akan kamu dapatkan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, ini Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kita harus minta kepada Tuhan. Dan setelah kita mengetahui apa yang tepat bagi kita, baru kita merasa pasti bahwa itulah karunia Roh kita. Jadi ini karunia Roh berbeda dengan talenta. Ya, talenta itu tidak diminta, ya, tetapi itu didevelop, ya. Tapi karunia Roh bukan didevelop, tapi itu adalah menjadi dewasa oleh karena by surprise. Jadi dan kemudian spiritual gift ini digunakan untuk membangun gereja. Jadi kalau saudara ingin melayani Tuhan, Anda bisa melihat pelayan-pelayan yang bisa Anda lihat di gereja, dan baru Anda akan melihat dan akan merasa surprise bahwa karunia Roh yang Anda miliki itu adalah yang Anda telah laksanakan sekarang. Demikian. Terima kasih Pendeta Bonang Tambunan atas pemaparannya. Dan sekarang kita akan lanjut karena sudah masuk beberapa pertanyaan pelajaran hari Kamis mengembangkan karunia-karunia kita. Ketika tadi Pendeta Bonang Tambunan mengatakan how to find, bagaimana menemukan karunia-karunia Anda, maka sekarang how to develop our spiritual gift, atau bagaimana mengembangkan karunia-karunia kita. Silakan Pastor Agus Manurung. Terima kasih, shalom bagi kita semua. Shalom. Pertama yang mau saya sampaikan bahwa Tuhan sangat senang menggunakan kita manusia di dalam pekerjaannya.
Itu sebabnya tidak heran Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia atau juga talenta yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Menarik bagi kita bahwa setiap karunia rohani atau talenta itu yang dikaruniakan itu bukan milik kita, tapi karunia Tuhan. Milik yang mengaruniakannya. Dan tentu bila kita melihat peristiwa dalam perumpamaan yang Yesus berikan dalam Matius 25 tadi, mengenai perumpamaan tentang talenta itu, dari semua model yang disampaikan, yang menjadi pertanyaan di sana adalah, bagaimana kita bisa melakukannya, mengembangkannya, bagaimana supaya karunia rohani itu bertumbuh. Lihat yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Tapi yang 1 ketika tidak digunakan, dia tetap 1 dan bahkan ditarik. Dan bahkan yang 1 itu yang tidak dia gunakan, itu menjadi tidak sanggup lagi melakukannya. Jadi kalau kasih 2, 5, 1, Tuhan kesanggupan adalah sesuai dengan pengetahuan. Saya coba mendalami pelajaran ini bersamaan dengan buku perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Ellen G. White. Di sana ditekankan perlunya ada hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itulah kesanggupan kita menerima talenta-talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana mengembangkannya? Kembali Ellen G. White menerima dalam tulisan perumpamaan Tuhan Yesus menyebutkan, sorga terbuka untuk bekerja sama dengan manusia. Dan bila mana katanya manusia bekerja sama dengan Allah, maka akan terjadi satu kuasa yang sangat besar. Dan Yesus juga di dalam ketika kita mau melakukan pekerjaan ini. Itu sebabnya menjadi tantangan bagi kita sebenarnya sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan, mana kita mau melakukan bersama dengan Tuhan, dan itulah poin-poin yang sangat penting di dalam pelajaran pada hari Kamis ini. Ini kayaknya itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pendeta Agus Mandurung. Sekarang ada 4 pertanyaan yang masuk. Saudara-saudara, coba mungkin kita akan coba bahas satu persatu. Ada 4 pertanyaan yang masuk. Oh, ada 5. Ada tambahan 1 lagi. Baru masuk. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah, karena ini juga penuntun pencerahan kepada guru-guru sekolah sahabat buat besok. Jadi, mungkin para panelis akan coba mengimplementasikannya seolah-olah Anda adalah guru-guru sekolah sahabat ya. Pertanyaan pertama adalah, apa perbedaan karunia rohani dan talenta secara real? Dan bagaimana saya bisa membedakannya di jemaat? Ini dari saudari atau Ibu Tenara di Surabaya. Apa perbedaan karunia rohani dan talenta? Dan bagaimana saya dapat membedakannya? Silakan, siapa mau jawab? Mungkin tamburan-tamburan tadi bahas itu ya. Silakan, boleh duluan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini menjadi memang kadang-kadang kita bingung antara talenta dengan karunia roh. Jadi kita perlu mengetahui bahwa natural talent atau talenta alami itu bukan sesuatu yang diwariskan. Ya, contoh sederhana, kalaupun saya seorang pemain musik atau pemain gitar, ya, tidak otomatis anak saya bisa pemain musik atau pemain gitar. Lalu yang kedua, natural talent itu adalah
dimiliki oleh orang-orang yang diselamatkan ataupun yang tidak diselamatkan. Jadi kita lihat di sini, jadi semua orang bisa memiliki talenta. Contoh pianis di gereja, ya, siapa saya bisa jadi pianis, ya, walaupun dia tidak orang Kristen atau orang Kristen, ya. Lalu kemudian talenta harus dikembangkan, dan kalau itu dikembangkan, ya, maka kita ada expectation-nya. Contoh sederhana, kalau saya belajar gitar, maka dalam 3 bulan saya sudah mahir bermain gitar. Dan saya bisa praktekkan bermain gitar dan mengiringi orang bermain gitar. Lalu kemudian, natural talents can be used individually atau selfishly. Ya, tidak perlu saya gunakan untuk kepentingan orang lain. Saya bisa gunakan untuk saya sendiri, tidak masalah. Ya. Nah, sekarang perbedaan yang signifikan dengan talenta ini adalah spiritual gift ini, bahwa ini hanya boleh diterima, tidak diwariskan. Ya, diterima seperti yang saya katakan tadi, kita harus memintanya kepada Roh Kudus. Lalu kemudian, karunia roh ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang diselamatkan. Jadi tidak semua orang bisa menerimanya, tidak semua orang yang tidak selamat, yang tidak percaya menerima Roh Kudus, hanya mereka yang percaya dan diselamatkan. Lalu kemudian, seperti yang dikatakan Pendeta Manurung tadi, bahwa karunia roh ini bisa menjadi berkembang atau dewasa, dan kadang-kadang menjadi satu keheranan, surprise bagi kita. Contoh sederhana, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi pendeta. Karena orang tua saya seorang bisnismen, dan semua kita bisnismen. Dan orang tua saya tidak tahu kalau saya mengambil kependetaan di UNAI, pada waktu saya masuk UNAI. Ya, saudara saya juga, sister saya yang kuliah di UNAI tidak tahu kalau saya pendeta. Dan saya juga surprise kenapa saya ambil kependetaan, contohnya. Tetapi kemudian, di dalam saya menemukan talenta saya, atau karunia roh ini, saya surprise, saya tidak sebenarnya pintar berbicara. Tetapi, waktu mengambil homiletik atau ilmu berkhotbah, saya belajar di depan kaca dan juga belajar di Curug, di UNAI, ya, Curug Cimahi. Lalu kemudian, talenta melayani bertambah menjadi talenta berbicara. Dan bukan hanya berbicara public speaking, tapi juga menjadi pembicara KKR, ya, di banyak ratusan atau ribuan orang. Dulu bicara di depan kelas saja pun kita sudah, maaf kata, tidak sanggup gitu, sudah sakit perut berapa kali ke belakang. Tetapi sekarang karena dikembangkan berlatih-latih terus, dan itu kadang-kadang kita berpikir, wow, saya bisa bicara di depan ribuan orang, ya, mengambil KKR tiap malam selama satu minggu, 2 minggu, dan sebagainya. Lalu kemudian, perbedaan yang keempat adalah bahwa kalau talenta bisa dipakai untuk individu dan untuk kepentingan diri sendiri, karunia roh tidak bisa untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk membangun gereja. Jadi itu tujuannya. Kalau saya seorang pianis, bisa saya, anak saya main piano, dia pintar main piano. Dia bisa saya untuk, tetapi begitu talenta ini dia gunakan untuk melayani di gereja, maka itu menjadi spiritual gift baginya, yaitu sebagai pianis di gereja. Dan itu digunakan untuk membangun kerohanian yang lain juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau nambahkan lagi? Kalau tidak ada, kita masuk pertanyaan kedua. Oke, perintah kaitan segala. Silakan, Pastor. Apa itu perbedaan talenta dengan karunia rohani? Pastor Monang Tambunan tadi sudah sampaikan. Talenta, masing-masing orang punya talenta. Tapi tidak otomatis semua yang punya talenta akan menerima karunia rohani. Kapan itu karunia rohani diberikan? Itu dipersiapkan oleh Allah sejak kita menerima Yesus. Kenapa? Karena kita bersedia bersaksi baginya, menjadi saksi. Yang kedua, bagaimana kita dapat merasakan karunia rohani itu ada dalam diri kita? Di dalam pelajaran hari Selasa itu jelas dikatakan.
sejak kita memulai melibatkan diri dalam tugas pelayanan, sesuai dengan kesanggupan yang kita miliki, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia rohani, sehingga itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Menjadi kesaksian. Itu boleh saudara baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi talenta yang saudara miliki, kesanggupan saudara miliki, akan terlihat dan berdampak pertama sekali adalah ketika saudara berada dalam gereja. Jadi mulailah bersaksi itu dalam gereja, yang berdampak untuk mempersatukan umat-umat Tuhan dalam gereja. Karunia rohani tidak diberikan Tuhan yang mendatangkan perpecahan. Dikatakan pendeta Monang Tambunan, kalau itu untuk kepentingan pribadi, untuk mencari hormat, untuk menunjukkan kehebatan, saya orang yang hebat, saya orang yang luar biasa, karunia rohani itu akan berhenti apabila mengawali pada perpecahan. Jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudara, seluruh guru-guru sekolah sahabat, ajaklah anggota jemaat itu melakukan talenta yang mereka miliki, yang menjadi kekuatan bagi gereja. Sehingga karunia rohani akan diberikan Allah memperlengkapi saudara. Jangan batasi oleh karena saudara, saya hanya dapat berbicara, saya hanya dapat melakukan ini, sehingga merasa tidak perlu untuk pekerjaan Tuhan. Apapun peranan saudara, ada karunia rohani untuk mendengar juga ada. Karunia rohani untuk mendamaikan ada. Karunia rohani untuk mengajar ada. Itu makanya dalam pelajaran Senin, jangan kita ambil peranan orang lain. Kita perankanlah peranan kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi manakala sangat diperlukan, kadang-kadang talenta kita tidak ada di situ, tapi kita rindu untuk melakukan, di sanalah kesempurnaan itu diberikan oleh Allah melalui karunia rohani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin buat Bapak Burus Mori, karena dia bahas hari Selasa. Di pelajaran hari Selasa dikatakan salah satu tujuan karunia rohani adalah untuk menyatukan jemaat dan memperkuat gereja. Pertanyaannya, bagaimana penerapan yang harus kami lakukan di jemaat-jemaat sekarang ini? Sedangkan kami guru-guru sekolah sahabat tidak punya wewenang untuk itu. Karena masih ada ketua jemaat, ada gembala, dan juga majelis. Apa yang kami lakukan? Silakan, Pastor Bros. Ini pertanyaan datang dari Kendari. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Mari kita sama-sama memerankan peran kita sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, kalau ada masalah di dalam kelompok sekolah sahabat, maka saya sebagai guru sekolah sahabat atau pemimpin kelompok sekolah sahabat, saya memerankan bahagian saya di situ. Kalau ada masalah di kelompok sekolah sahabat lain, UKSS yang lain, jangan saya terlibat ke kelompok sekolah sahabat mereka. Karena ada pemimpin di sana. Pemimpin sekolah sahabat, di situ. Saya melibatkan diri hanya di kelompok saya saja. Jangan mengambil peran pemimpin kelompok yang lain. Itulah sebabnya area orang lain. Itu dia yang bermasalah. Kita tergoda untuk masuk ke area kelompok yang lain. Sementara di atas kelompok kita, ada ya, atau kelompok yang lain itu punya, berikan laporan ke pemimpin kita yang di atas. Ada pemimpin sekolah sahabat. Kalau pemimpin sekolah sahabat melihat beberapa kelompok dan tidak bisa diatasi, maka ada ketua jemaat yang membawahi atau membidangi departemen sekolah sahabat. Nanti dia yang akan mengatur atau membawa di dalam komite jemaat bila itu berasa dimungkinkan. Itulah sebabnya karunia yang Tuhan berikan kepada saya, dalam skop yang kecil, dalam bahagian yang kecil, saya berperan di situ saja.
jangan melintas ke wilayah orang lain. Nah, begitu kira-kira yang boleh saya berikan. Sehingga kalau saya melintas ke kelompok yang lain, saya mengambil peran pemimpin yang lain. Itu tidak tepat. Tetapi saya melaporkan kepada pimpinan yang di atas, ada Departemen Sekolah Sahabat yang akan mengatur. Atau kita berikan masukan ke pendeta jemaat sebagai pembina di gereja, pembina rohani, yang nanti kemudian menuntun domba-dombanya. Saya tahu para pendeta ini memiliki karunia khusus yang bisa melihat domba mana yang bermasalah, domba mana yang tidak bermasalah. Pemimpin dalam jemaat mana yang perlu ditegur, pemimpin mana yang perlu disupport. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang ada di dalam gereja itu. Yang saya mau pesankan kembali kepada pemimpin sekolah sahabat atau guru-guru sekolah sahabat adalah kita menekankan saya kerjakan, saya bekerja, saya melakukan bahagian saya saja. Jangan melintas ke bahagian orang lain. Karena bagian orang lain, Tuhan juga karuniakan kepadanya karunia khusus yang berbeda dari yang saya miliki. Kecuali saya kemudian dipilih menjadi ketua jemaat, berarti saya punya bahagian lebih besar, skopnya lebih luas di dalam jemaat. Saya tidak akan melihat bagian jemaat yang lain, tapi jemaat saya saja. Demikian pula di UKSS, saya hanya melihat kelompok saya saja, saya tidak mau melihat kelompok yang lain. Supaya terjadi harmonis. Itu yang tadi di pembahasan pada hari yang pertama, hari Minggu dan hari Senin, bahwa kalau tangan punya bagian kerja, biarlah dia mempekerjakan bagian tangan saja. Jangan bekerja untuk bagian kaki. Tapi tangan punya fungsi ada. Saudara bisa bayangkan kalau bagaimana nikmatnya kalau telinga lagi gatal, kemudian kita garuk atau pegang telinga kita. Bagaimana kalau kaki yang memegang telinga? Tidak terlalu enak. Tapi tangan yang paling enak untuk memegang telinga kalau telinga lagi gatal. Karena memang fungsinya itu, fungsi menggaruk itu ada di tangan. Kalau di kaki, tidak terlalu enak untuk menggaruk. Saya kira seperti itu yang boleh saya sampaikan, sehingga mari kita sama-sama memerankan karunia yang khusus yang Tuhan berikan kepada saya. Itu yang saya kembangkan untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk mencari hal-hal yang kemudian orang akan memuji saya. Tidak. Untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk yang lain. Ada tambahan, Pendeta Asnawi? Cukup. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Pendeta Nixon Freddy Loimondong. Nah, ini dari Makassar ini. Mungkin nanti Pendeta Agus atau Pendeta Asnawi akan jawab ini. Bakat, kalau dipakai dalam pelayanan, maka itu akan menjadi karunia rohani. Pertanyaannya adalah, apakah dosa kalau bakat tidak digunakan dalam pelayanan? Contohnya, seorang mempunyai bakat menyanyi, tapi dia tidak mau gunakan bakat menyanyi itu untuk pelayanan di gereja ataupun di ladang Tuhan. Silakan, Pendeta Asnawi. Baik, terima kasih. Jadi kebutuhan kita di dalam Pendeta Asnawi, hidup kita memenuhi semua diulang. kebutuhan kita. Ya. Baik, bakat, talenta, skill, kemampuan, ya itu dibawa lahir dan diperkembang untuk kebutuhan kita, kepentingan kita, supaya kita bisa hidup untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan. Tetapi itu bisa dikembangkan dan berpindah menjadi karunia rohani. Setelah kita dibaptis, terima Yesus, menjadi orang Kristen, lalu bakat itu, talenta itu kita serahkan kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Jangan lupa, karunia rohani, itu sebabnya dikatakan karunia rohani, karena ini adalah kualifikasi orang rohani atau kualitas orang rohani untuk melayani di bidang rohani. Jadi, bakat, talenta itu komersil, dipasarkan, mencari keuntungan dan kehormatan, tetapi karunia rohani tidak dikomersilkan. Tetapi
seutuhnya, sepenuhnya pelayanan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak boleh mengambil perhatian dan kehormatan dan menarik keuntungan dari pelayanan itu. Karena pelayanan itu sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi karunia rohani itu diberikan ada 4 ya tujuannya. Yaitu yang dipusatkan dengan membangun tubuh Kristus itu tadi, ya. Yaitu pertama ibadah, penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, fellowship kita, persekutuan orang-orang percaya. Yang ketiga, untuk pemeliharaan jemaat, memelihara domba-domba Tuhan, anggota jemaat. Lalu yang keempat adalah untuk penginjilan, bersaksi keluar. Jadi ini tujuannya. Jadi kalau kita mengkomersilkan, mencari keuntungan di sana, ya itu bukan menjadi sebuah pelayanan rohani dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi intinya, bakat talenta, vokalis, gitaris, pianis, ya, mencari keuntungan komersil, ya, untuk dirinya, untuk hidupnya. Tapi kalau itu diserahkan kepada Tuhan, dia akan menjadi memuji keuntungan atau kehormatan dan menarik perhatian bagi dirinya, tapi kepada Tuhan. Nah, kalau itu tidak digunakan, dikembangkan, sementara dia mau dipakai Tuhan, ya salah. Ya, dia memiliki bakat talenta, dan bakat itu mau dipindahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mau gunakan dia untuk menyembah dia dan membuat gereja maju, tapi dia tidak mau menggunakannya, menyumbangkannya untuk Tuhan. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih. Itu tanggapan saya, jawaban saya untuk pertanyaan itu. Ada Pendeta Agus tambahan? Hamba yang menerima 1 talenta dan tidak setia menyia-nyiakan kesempatannya untuk melayani, akhirnya kehilangan kemampuan untuk melayani. Jadi ketika skill saudara itu saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang menjadi karunia rohani tersebut, bercita-citalah lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau tidak digunakan, sama seperti yang menerima 1 talenta itu, tidak digunakan, menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya katanya kehilangan kemampuan. Ini aja mungkin tambahan. Baik, Pendeta Sagala mungkin bisa, ini ada pertanyaan, masih 3 lagi nih, luar biasa. Karunia bertumbuh bila mana kita menggunakannya, walaupun itu sudah dibahas ya. Bagaimana saya mengetahui kalau saya memiliki karunia itu? Pertanyaannya dari Ibu Lastri Palembang. Karunia bertumbuh kalau kita menggunakannya. Ya itu sudah pasti. Ya. Kita tidak pernah menemukan karunia rohani karena kalau kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki, kita tidak pergunakan untuk pelayanan. Di dalam pelajaran hari Selasa itu jelas dikatakan, awalnya kita mengetahui karunia rohani adalah ketika kita melibatkan diri dalam pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus dari mana kita tahu? Bagaimana itu bisa bertambah? Kalau kita lakukan peranan kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Allah, akan ditambahkan karunia bagi kita. Contoh, saya tadinya sebelum jadi pendeta, saya nggak kurang pintar saya berbicara. Kurang pintar saya menjelaskan Alkitab. Tetapi ketika saya memulai mengajar, awalnya biasa-biasa saja. Tapi semakin saya berdoa untuk menggunakan kesanggupan yang Tuhan berikan bagi saya, dan itu bisa berkembang. Bisa berkembang. Jadi, karunia rohani itu juga adalah talenta yang kita latih dan kita perbuat terus dalam untuk pelayanan bagi Tuhan, itu dapat berkembang. Itu dapat berkembang. Dulu saya hanya bisa main gitar. Terbatas. Ketika saya rindu melayani Tuhan,
saya juga bisa memainkan alat musik yang lain. Jadi dimanapun ditempatkan, saya siap untuk melayani, kita siap untuk melayani. Walaupun kita merasa terbatas, itu yang dikatakan, menganggap diri kecil, talenta, kesanggupan yang dimiliki, manakala kita sudah dipakai oleh Tuhan, maka dia akan sempurnakan lebih sempurna, lebih sempurna. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti dan merasa puas. Karena kita sudah melakukan sesuatu, 2 kali, 3 kali, dan tidak ada kata pensiun bagi orang yang akan mengembangkan talentanya. Tidak ada. Semakin kita menggunakan talenta yang kita gunakan, karunia itu akan terus berkembang. Dan Tuhan akan tambahkan terus. Jadi itu saya pikir pendapat saya dari saya itu sesuai dengan Alkitabiah itu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Kalau nggak ada, oke, silakan Pastor Bruce. Di-unmute, buka suaranya. Oke, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan tadi bahwa ketika saya merasa bahwa saya bertumbuh dalam kerohanian, dalam pengalaman karunia yang saya miliki, ada feedback yang saya dapatkan dari orang lain. Dulunya saya malu-malu, ya, di gereja saya malu-malu. Tapi kemudian akhirnya saya diberikan tanggung jawab, dikasih latih, menjadi penerima tamu di acara KKR, dan terus-menerus pada akhirnya dia menjadi pembawa acara atau MC di KKR. Itu semua dalam bentuk latihan. Itulah sebabnya kami para pendeta melihat potensi yang ada di anggota jemaat, maka kami latih. Kami latih mereka, kami latih anggota jemaat, supaya berperan dan menumbuhkan minat kerohanian mereka itu, karunia roh mereka itu diperkembangkan. Sehingga para pendeta atau ketua-ketua jemaat melihat potensi yang ada, kemudian mendorong, melatih, dan kemudian pada akhirnya anggota jemaat ini akan merasa bahwa ternyata saya punya karunia ini yang dulu saya tidak tahu. Itulah sebabnya teman-teman pendeta atau anggota jemaat minta kepada pendeta untuk latih kami. Latih kami supaya kami bisa mengetahui apa potensi, apa karunia yang saya dapatkan dari bakat atau talenta yang kemudian saya mau persembahkan kepada Tuhan. Saya akan rasa sendiri. Dan itu akan lewat latihan. Kalau kita sudah latih untuk kemuliaan Tuhan, itulah sebabnya kenapa di gereja ada choir yang tidak terlalu tahu menyanyi, kemudian digabungkan, akhirnya bisa menyanyi menjadi paduan suara yang indah. Itu diawali dengan latihan. Tapi latihan untuk apa? Latihan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika dilatih untuk kemuliaan Tuhan, maka itu akan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya ini yang terjadi. Pengalaman waktu saya masih berkuliah di kampus, di Unklab, ketika dipilih menjadi anggota choir, saya pas-pasan suara. Tapi kalau di choir senang karena banyak orang, dan kemudian kita nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau disuruh solois, saya tidak bisa. Suara saya tidak pas. Di kuartet juga sama. Tapi kalau di choir, itu jadi harmonis. Dan ketika orang yang biasa-biasa, pas-pasan, tapi untuk mau memuji Tuhan, ada medianya, dilatih, pendeta melihat potensi, pendeta kasih latihan, dan kemudian dia jadi berkembang, maka potensi itu akan terus untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kalau itu sudah didapatkan, pertahankan itu kualitas. Pertahankan itu karunia yang sudah dimiliki, bahkan mungkin diperkembangkan. Minta sama Tuhan, Tuhan saya mungkin hanya bisa nyanyi di gereja, tapi tolong supaya kalau ada undangan dari gereja tetangga, saya mau pergi puji Tuhan di gereja yang lain. Nah, itu juga bisa terjadi. Sehingga Tuhan berikan kepada kita berkat yang melimpah. Saya mau kasih contoh. Di keluarga kami, ibu saya punya bakat memasak. Dia tahu masak. Dan karena dia tahu masak, bakat itu dia perkembangkan menjadi menjadi karunia roh memasak di dalam gereja. Saya lihat itu sederhana. Tetapi setiap hari Jumat, dia siapkan masakan dan makanan khusus yang dia akan berikan kepada, atau dia akan persembahkan kepada Tuhan, dan kemudian di acara setelah hari Sabat selesai,
ada mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan jemaat ibu saya di Abepura di Jayapura, beliau sudah almarhumah. Ada mahasiswa yang hari Sabat itu mereka mau kemana? Tapi ketika mereka tahu ada jemaat yang akan kasih makan, ada keluarga-keluarga yang akan memberikan makan kepada mereka, mereka datang ke gereja itu. Tujuannya mereka, yang penting saya ke gereja untuk makan. Tapi ada anggota jemaat, seperti contoh ibu saya almarhumah, yang punya karunia yang Tuhan berikan, karunia memasak. Itu sangat sederhana. Tapi dia memasak untuk kemuliaan Tuhan dan memberi makan kepada anggota jemaat yang tidak memiliki makanan pada hari Sabat itu. Itu sangat sederhana. Tapi kalau dia hanya tahu masak saja di rumah, tidak bawa ke gereja, tidak bawa untuk potluck di gereja, berarti hanya keluarga saja yang nikmati. Tapi ketika dia bawa ke gereja, ini yang sederhana, untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk menonjolkan bahwa saya jago masak, makanan saya enak, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberi makan kepada para tamu yang datang, anggota jemaat yang tidak memiliki makanan, saya rasa itu juga karunia yang Tuhan berikan. Dan itu pas, walaupun sederhana, tetapi Tuhan berikan berkat kepada mereka yang mengkhususkan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik, ada dua lagi. Pak Pendeta, di pelajaran penuntun guru tertulis kalimat Roh Kudus tidak memberikan karunia kepada sekelompok kecil dan mengabaikan orang lain yang nampaknya kurang berbakat. Roh Kudus memberikan karunia Allah kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Berarti karunia itu bukan oleh karena bakat atau skill kita dong. Lah karena dikatakan di sini Roh Kudus yang memberikannya kepada setiap orang. Bagaimana dengan ini? Pertanyaan muncul dari jemaat veteran Medan, Bapak Siahaan. Ada siapa mau jawab? Silakan. Oke, Pendeta Agus. Ya, sekedar tambahan. Saudara, jangan lupa karunia rohani itu diberikan karena adanya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat sebenarnya menggunakan kita. Jadi kuasa ketika kapan saya terima, ketika kerjaan yang saya lihat di depan saya, Tuhan akan berikan karunia itu bagi kita. Jadi kalau saya ada kesempatan melayani tapi tidak mau melayani, nah itu berbeda tentu. Jadi itu sebabnya kita pertanyaan yang dari tadi mengingat kita, kuasa Roh Kudus itu diberikan ketika kita memang mau bekerja dan ada satu situasi yang sangat penting di hadapan kita yang harus kita kerjakan. Jadi ada hubungan kita dengan Tuhan. Saya pikir itu tambahan untuk membuka saja, yang lain bisa tambahkan. Oke, ada tambahan dari yang lain? Silakan. Pertemuan, Pendeta Asnawi dulu. Oke. Suara. Pendeta Asnawi, suara belum dibuka. Salah satu contoh yang paling real untuk sekarang ini, guru musik. Guru musik itu bisa ngajar piano, gitar, vokal. Itu bakat, talenta. Tapi itu bisa dipindahkan dan bisa diperkembang menjadi karunia rohani. Ya. Jadi karunia rohani itu berhubungan dengan Tuhan untuk penyembahan dan kemuliaan namanya. Jadi kita gunakan itu di gereja tapi tidak dibayar, tidak dikomersilkan. Ya, tidak mencari keuntungan. Tapi di luar sana dia buat untuk dirinya karena memang itu talentanya, bakatnya, kesanggupannya, skillnya. Tapi untuk gereja dia nggak minta bayar, dia nggak minta keuntungan, dia tidak mengkomersilkan. Artinya apa? Bakat, talenta, skill, kemampuan dapat dipindahkan, dikembangkan menjadi karunia rohani kalau itu untuk membangun gereja dan pertumbuhan gereja dan kemuliaan Tuhan dan penginjilan. Contoh, dia seorang pemborong, konstruksi bangunan. Memang itu kerjanya setiap hari. Dia bisa kita gunakan untuk membangun gereja. Nah itu contoh. Jadi jangan kita terpaku. Karunia rohani ini memang betul dari Tuhan, karunia Roh Kudus,
tapi bakat itu juga bisa diperkembang dan dipindahkan menjadi karunia rohani. Iya. Saya pikir itu sedikit tanggapan saya, jawaban saya. Terima kasih. Silakan Pastor Monang. Terima kasih. Jadi kita jangan lupa seperti yang sudah kita bahas tadi, apa itu tujuan dari karunia roh, ya. Yang pertama bahwa itu tadi Pendeta Asnawi sudah menerangkan untuk kepujian nama Tuhan di gerejanya dan untuk membangun gereja itu sendiri, ya, to build up the body of Christ. Kemudian to promote unity of the body, to develop maturity of the body, and to growth of the body, dan juga to promote the common good. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang memilih karunia roh yang akan kita dapatkan. Dan yang menarik adalah bahwa karunia roh ini tidak semua orang memiliki karunia roh yang kita sebutkan tadi. Tapi setiap umat Tuhan memiliki at least satu karunia roh. Ya, at least satu. Ya. Tidak ada orang yang tidak memiliki karunia roh. Kalau dia seorang Kristen, menerima Yesus Kristus. At least, nah dikatakan bahwa pada waktu ia menjadi seorang menerima Yesus, maka ia menjadi ambasador. Itu menjadi satu karunia ambasador, menjadi saksi. Lalu kemudian, bahwa karunia roh ini, seperti yang katakan oleh Pendeta Mauri tadi, bahwa ini kita kadang-kadang kita dapatkan by surprise. Ya, jadi kalau Pendeta Asnawi sudah katakan bahwa talenta itu adalah bisa bawa keturunan dan juga itu di-develop, kita latih dan segala macam, tapi karunia roh itu by surprise. Pendeta Segala sudah katakan, dulu dia tidak tahu bagaimana berkhotbah, bagaimana mengajar Alkitab, tetapi setelah melayani Tuhan, tiba-tiba ya kita menemukan diri kita, kok saya bisa menjadi MC contohnya, kok saya bisa menjadi pimpinan PA, kok saya bisa menjadi ini. Jadi kita lihat di situ. Jadi sangat penting bagi kita, yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan karunia roh ini, kita harus merasakan bahwa kita memiliki roh itu sendiri. Terima kasih Pendeta Sony. Oke, ini nanti ada sebenarnya satu pertanyaan lagi tadi sebenarnya, cuman ada baru muncul masuk. Biar dulu Pendeta Sagala yang jawab ini, karena Direktur SSPP dikatakan begini. Pendeta, pada waktu di pendahuluan sekolah sahabat dikatakan Allah memanggil kita untuk bersaksi baginya. Dan dikatakan bersaksi bukanlah karunia khusus yang dimiliki oleh beberapa orang saja. Pertanyaannya adalah, kenapa sebagai orang Advent, banyak di antara kita saat ini tidak mau bersaksi? Sedangkan sekolah sahabat katakan, bersaksi bukanlah karunia roh. Berarti kurang tepat dong perkataan ini. Bagaimana pendapat pendeta? Silakan. Menerima Yesus itu tergantung niat dan motivasi seseorang. Tapi kalau yang sesungguhnya orang yang menerima Yesus adalah untuk selamat dalam hidup yang kekal. Salah satu persyaratannya, orang yang percaya harus menjadi saksi. Menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus adalah penebus. Tetapi ada juga sebagian orang, tanpa menghakimi, ya mungkin kalau orang itu niatnya supaya diberkati Tuhan, atau mereka diajak menjadi orang Kristen karena dijanji-janjiin, setelah janji itu tidak dia dapatkan, sehingga dia tidak mau bersaksi. Itu. Jadi hamba Tuhan Ellen G. White katakan tidak satu dari antara 20, dari antara umat-umat Tuhan yang benar menutup sejarah kehidupannya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara penanya, dan saya termasuk bertanya, apa motivasi saya mengikuti Yesus?
Niat apa yang dalam pikiran saya menerima Yesus? Kalau menerima Yesus supaya diberikan pekerjaan, nanti kalau tidak dapat pekerjaan, dia tidak akan bersaksi dia. Bahkan orang sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan pun banyak yang tidak bersaksi banyak. Tapi bagi kita yang belajar pada malam hari ini, dan juga sudah belajar selama 1 minggu ini, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya seharusnya setiap orang yang mau menerima Yesus harus siap bersaksi bagi dia. Kenapa? Karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan ada jalan keselamatan disediakan bagi kita, bukan hanya sekarang, tetapi juga masa akan datang. Kapan itu? Keselamatan untuk menerima hidup yang kekal. Karena itulah janji Tuhan yang terbesar bagi umatnya. Itu saya pikir jawaban untuk itu. Terima kasih. Oke, silakan Pastor Monang. Bisa saya tambahkan? Boleh. Jadi statement itu sebenarnya tidak salah. Adalah kerinduan Tuhan agar semua orang merespon kasih-Nya. Berapa minggu yang lalu kita mempelajari bahwa Allah tidak mau kita seperti laut mati yang hanya menerima. Dan kalau kita merasa excited dengan keselamatan yang kita miliki, sama seperti contoh sederhana. Kalau kita menerima hadiah dari seseorang, pastilah kita senang. Dan kita akan mengatakan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, saya dapat gift ini, saya dapat pemberian dari si ini. Jadi rasa excitement itu kita bagikan. Nah, Allah telah menyelamatkan masing-masing kita. Bahwa Allah telah menebus kita dari dosa. Itu adalah satu pemberian yang luar biasa. Yang seharusnya menurut Roma 6 ayat 23, kita mati. Tetapi Allah menggantikan kita dengan hidupnya. Dan Paulus mengatakan bahwa Allah menebus kita bukan dengan barang yang murah, dengan harga yang murah, tapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya. Jadi kita lihat di sini, kalau ada orang yang mau mati untuk kita respon kasih itu dengan apa? Puji Tuhan, saudara si ini mau mati bagi saya. Lalu kemudian, banyak di antara kita menerima rahmat-Nya. Seperti saya katakan, tetapi tidak semua mensyukurinya. Jadi, ini adalah kesaksian. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah. Terima kasih atas nafas. Terima kasih Tuhan, saya tidak dapatkan COVID-19. Ya. Lalu kemudian, diubahkan oleh rohnya. Dulu kita orang berdosa, orang yang tidak diselamatkan. Sekarang saya diselamatkan dengan pengenalan kepada kebenaran, saya telah menjadi orang yang selamat. Itu bisa kita saksikan. Lalu kemudian, pelajaran hari minggu pertama yang lalu, pelajaran pertama dikatakan bahwa kita bersaksi oleh karena apa? Oleh karena kita telah mencari pewaris kerajaan surga. Ya, coba kita bayangkan kalau dikatakan beberapa minggu yang lalu, bahwa dengan bersaksi atau dengan menerima Roh Kudus Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Tapi berapa banyak kita menyadari, itu bukan sesuatu yang perlu kita saksikan. Saya sendiri di kerjaan, banyak orang yang ateis teman saya bekerja. Saya katakan kepada mereka, keuntungan saya menjadi orang Kristen adalah saya mengetahui kemana saya setelah mati. Bagi saudara, saya katakan kepada mereka, kemana Anda setelah mati? Well, saya kalau sama mati, ya mati aja. Saya bilang, pengharapan orang Kristen, saya katakan kepada mereka, saya tahu kemana saya mati, pada waktu Yesus datang kedua kali, Ia akan membangkitkan saya, dan saya akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga, bersama dengan orang-orang yang kudus yang lain, dan bersama dengan Allah saya. Kita lihat di sini, itu satu kesaksian yang simpel dan gampang. Oleh karena keselamatan yang sudah kita alami. Demikian saya tambahkan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Agus. Jangan sampai tidak bersaksi. Ini ada sederhana. Satu kali ada seseorang datang kepada saya, katakan dia sudah 3-4 kali mengikuti KKR Advent, tapi dia nggak pernah mau baptis. Dia tahu kebenaran semua. Oh, bicara sahabat dia tahu, bicara haram dia tahu, tapi dia tidak pernah mau dibaptis. Satu kali katanya ketika dia hadir dalam satu KKR sederhana, saudara tahu, dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Siapa kira-kira yang membuat dia dibaptis? Kan penceramah itu saja. Dia katakan begini sama saya ini menerima baptisan karena kemarin salah seorang penyanyi yang bernyanyi tentang Tuhan sudah mau datang, seorang ibu-ibu sudah tua,
yang meneteskan air mata, dia bilang. Jadi bukan karena hebatnya suara ibu ini seperti seorang penyanyi yang kualifikasi, tapi dia katakan hanya karena ibu itu menangis, menyanyi, orang ini terpanggil untuk bertobat dan dibaptis. Saudara-saudara, jadi apapun yang saudara punya talenta atau kesaksian, jangan sampai tidak bersaksi. Mungkin ketika saya bicara, orang lain hanya menambah pengetahuannya. Tapi ketika saudara bicara, orang yang sederhana, orang yang mungkin tidak berkualifikasi seperti yang lain, bisa saja itu dipakai oleh Roh untuk menobatkan orang lain. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada yang bertanya tadi, bersaksilah, jangan sampai tidak bersaksi. Sekecil apapun, bisa saja kesaksian saudara itu sedang menolong orang lain untuk datang kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau saja semua orang benar diam dan tidak bersaksi. Siapa yang akan datang kepada Tuhan? Ini sekedar tambahan, jangan sampai tidak bersaksi. Baik, terima kasih. Ada tambahan sebelum pertanyaan pamungkas ini, pertanyaan lanjutan. Kalau saudara lihat di Facebook dikatakan dari Bapak Nixon Freddy Lumondo, pendeta. Dia katakan begini, waktu dia memasak, tadi pendeta Bruce membahas mengenai memasak. Bagaimana dengan seorang waktu dia memasak tapi dia tidak gunakan untuk pelayanan? Apakah itu dosa? Karena dia tidak bawa makanan ke gereja, hanya untuk gunakan dalam keluarga sendiri. Tolong jawab pendeta Bruce katanya. Silakan pendeta Bruce. Pendeta Nixon yang tanya. Waduh, sahabat saya pendeta Lumoindo. Waduh, selamat malam. Saya senang pertanyaan ini. Kenapa? Karena di keluarga kami, ibu saya mempraktekkan hal itu. Itu sudah jadi gaya hidup Kristennya. Gaya hidup Kristen. Gaya hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan membagikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Itulah karunia-Nya, membagi. Juga Tuhan kasih karunia untuk memasak. Jadi kalau tahu memasak, tidak bawa ke gereja untuk diberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini ada dua model. Yang pertama, memberi makan orang tapi bukan pada hari Sabat. Tapi dia beri makan kepada tetangga atau orang-orang yang memerlukan makanan. Dia tidak bawa ke gereja, tapi dia kasih makan kepada orang-orang yang ada di tetangganya. Dia beri makan. Nah, ini pelayanan sosial. Tetapi kita juga bisa lihat itu menjadi pelayanan rohani. Kalau dalam pembagian makanan itu ada kesaksian Kristus di dalamnya. Nah, itu dia, ya. Ada kesaksian Kristus. Saya mendapatkan berkat dari Tuhan, saya bagikan kepada yang membutuhkan. Ini bukan pelayanan sosial. Tetapi ketika di gereja, dalam pelayanan di gereja, pelayanan Dorcas, pelayan bakti wanita Advent, ya, maka pelayanan untuk kegiatan program gereja keluar berbeda dengan program yang kita buat sendiri. Tapi ingat bahwa ketika Tuhan berikan hikmat kepada saya, Tuhan berikan karunia untuk melayani sesama, maka saya akan melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya kasih makan orang di gereja, itu baik. Saya kasih makan orang di luar, bukan di gereja, itu baik. Tapi permasalahannya tadi mungkin dalam pertanyaannya, tidak bawa makanan ke gereja. Apakah dia sudah bagikan makanan yang dia miliki kepada orang lain? Nah, saya tidak tahu. Tapi pengalaman saya sebagai pendeta, kalau mereka yang tahu masak, jago masak, sudah pasti mereka akan bawa masakan mereka ke gereja. Karena mereka akan, tolong rasa ini enak atau tidak. Oh, puji Tuhan, enak, luar biasa. Saya kalau pendeta, karena saya pendeta, kalau anggota jemaat masak yang enak-enak, saya puji, wah ibu enak, luar biasa. Enak. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan berarti show. Karena memang ada juga motif. Ya. Kalau motif, kita tidak bisa menghakimi motif. Tetapi Tuhan yang menghakimi motif. Saya bawa makanan ke gereja untuk memberi makan anggota jemaat atau yang berkekurangan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang prinsip sederhana yang harus kita pikirkan. Bukan untuk
sesuatu yang show off. Terima kasih. Jadi dosa apa nggak dosa, Pastor? Hubungan antara pelayanan, kalau katakan dosa atau tidak, itu bukan bagian saya. Itu bagian Tuhan. Tuhan yang menghakimi motif. Kita tidak menghakimi motif. Hanya Tuhan saja yang tahu itu dosa atau tidak. Oke, ada yang mau tambahkan? Pastor Segala, silakan. Oke. Saya hanya baca ini, kitab Matius pasal 25. Pengembangan talenta itu harus digunakan. Kalau Tuhan berikan satu, kembangkan menjadi dua. Apakah dosa atau tidak? Nanti bisa simpulkan sendiri kalau baca Matius pasal 25, 28 sampai 30. Kalau di ayat 21 dikatakan orang yang bisa dipercaya perkara kecil akan ditambahkan perkara besar. Tetapi orang yang tidak mengembangkan talentanya, kalau saya tidak mengatakan dosa atau tidak, 30 itu. Campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi kalau Tuhan katakan campakkanlah itu kepada kegelapan dunia paling gelap, kira-kira layak untuk Tuhan atau tidak? Karena dicampakkan. Ya, pasti. Tapi saya berikan. Orang yang tidak menggunakan talentanya sesuai dengan panggilan Tuhan menjadi saksi. Padahal karunia rohani sudah ditambahkan Tuhan untuk menyempurnakan. Tapi dia tidak mau berpangku tangan, hanya diam, hanya diam, hanya diam. Inilah gambaran dikatakan orang yang tidak mau mengembangkan talentanya. Orang-orang yang tidak mau digunakan oleh Tuhan, ayat 30 itu kesimpulannya. Jadi kalau tidak layak bagi Tuhan pasti adalah orang menjadi dosa. Jadi saya pikir bukan menghakimi, tapi kalau menghakimi pribadi orang, seperti pertanyaan tadi, ada punya talenta masak tapi tidak mau dibawa di gereja, kalau punya talenta masak tapi tidak ada juga yang dimasak. Nggak bawa apa dia ke gereja. Ya, itu saudara. Dia pintar masak, tapi tidak ada lagi yang mau dimasak. Yang bisa diolah nggak bisa lagi. Salah satu cara menolong itu adalah orang yang punya, supaya dia tetap mengembangkan talentanya. Ibu pintar masak loh, tapi nggak bawa lagi. Boleh nggak minta tolong saya supaya ibu masakin? Nih bahan masakannya bu, ibu masak ya, bawa ke gereja besok ya. Oh pasti dia akan bersemangat, dia akan rindu. Tuhan, kalau boleh jangan hanya saya memasak yang diberikan oleh orang lain. Berikan saya berkat, supaya saya membawa kepada Tuhan apa yang dapat saya bawa. Jadi kita juga perlu menolong orang lain di dalam gereja, yang tidak lagi kita lihat tidak ada peranannya, kita tolong mereka, kita bantu mereka. Bagaimana cara membantunya? Kita yang sanggup harus apa? Menolong yang lemah. Itulah kekuatan dalam gereja. Talenta saya untuk mengangkat kerohanian umat Tuhan, supaya lebih bersemangat. Itulah yang membuat persatuan gereja semakin kuat. Terima kasih. Unmute, John, unmute. Pendeta Sony, unmute. Oke, mohon maaf. Terima kasih, Pastor Mona. Ada satu pertanyaan lagi sebelum terakhir. Baru masuk ini. Dari Bapak J. Balutat. Mungkin lu teratur aja, tapi pertanyaan begini. Mengapa Rasul Paulus menghimbau kita untuk mengejar karunia utama? Siapa ini? Pendeta Monang atau pendeta siapa yang mau jawab? Silakan. Karunia utama. Jadi, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dan sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa kita harus mengetahui karunia utama kita? Nah, dengan mengetahui karunia utama kita, itu adalah yang basic. Jadi, di mana kita good at, di mana kita sangat yakin, sangat confident, sangat percaya diri dengan itu. Dengan mengetahui itu, ya, seperti yang sudah kita pelajari, maka itu bisa dikembangkan menjadi talenta-talenta yang lain. Jadi, itu sangat penting, contoh sederhana, kalau tadi pendeta sudah
mengatakan bahwa talenta saya pertama-tama hanya menerima tamu di KKR. Ya toh? Lalu kemudian dengan menerima tamu, saya dilatih untuk menerima talenta melayani, menyapa, greeter, ya. Lalu kemudian dengan greeter ini atau menyapa ini berkembang menjadi talenta hospitality, talenta jadi ramah. Dengan talenta menjadi ramah ini, maka saya pun dimiliki talenta untuk mulai berani berbicara ke depan orang banyak. Karena saya bertemu dengan orang banyak, saya kenal mereka siapa, lalu saya mempunyai talenta men-sharing. Nah, kalau saudara tidak mengetahui apa basic atau talenta utama saudara, dari mana kita memulainya? Jadi, sangat penting bagi kita untuk mengetahui talenta utama kita, walaupun itu sangat, katakan bagi orang lain, apalah itu, tidak signifikan. Hanya kecilnya itu tidak ada. Tetapi justru yang kecil itu, kalau kita seperti kata pendeta segala tadi, itu menjadi perkara yang besar nantinya kalau Tuhan menggunakannya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau nggak ada, pertanyaan terakhir ini buat Pendeta Asnawi nih, sepertinya. Pendeta, gereja diibaratkan dengan tubuh, mempunyai karunia masing-masing, sama seperti murid-murid Yesus yang mempunyai karunia berbeda-beda dan juga karakter yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, kenapa di jemaat orang selalu berusaha menjadi kepala dibandingkan jadi kaki, tangan, ataupun jadi lengan? Karena kepala jadi pusat perhatian. Bahkan banyak gereja di mana pada waktu pemilihan anggota jemaatnya, dalam kurung di sini katakan, bertengkar satu sama lain hanya untuk memilih, untuk tujuan ketua jemaat. Bagaimana itu, Pendeta Asnawi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Bukanlah bahagian kita untuk menghakimi motif, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan jangan menghakimi, ya, karena bagian Tuhan itu semuanya. Kita juga tidak bisa melarang orang kalau dia ingin menjadi pemimpin di gereja, karena menjadi satu berkat dan hormat kemuliaan orang menjadi pemimpin. Tapi tetap juga harus kita jaga, jangan kita menjadi yang membuat kerusakan atau keonaran atau kelemahan di gereja. Karena berbeda-beda tadi itu bukan menjadi sebuah kelemahan atau kekurangan atau menjadi bahan perpecahan, tapi menjadi satu kekuatan dan persatuan bagi gereja. Jadi saya pikir marilah kita menempatkan orang pada fungsinya masing-masing. Ya, kalau di dunia bisnis dikatakan on the right man, on the right place, ya, saya pikir Alkitab juga mengatakan itu. Ya, dengan apa karunia rohani yang diberikan sama kita, marilah kita fungsikan itu sesuai dengan fungsinya. Ya, kalau memang memiliki karunia pemimpin, ya oke, kita pilih menjadi pemimpin. Karunia melayani, ya kita pilih menjadi diakon. Kalau karunia dia memiliki musik atau nyanyi, ya kita kasih menjadi pianis. Ya, saya pikir akan kuat gereja dan bertumbuh dengan lengkap dan sempurna gereja kalau kita memfungsikan masing-masing karunia kita. Ya, bahkan ada juga satu filsafat mengatakan jangan tembak burung pipit dengan AK-47 katanya. Apa artinya? Pekerjaanmu itu sia-sia. Nah, begitu. Padahal judul pelajaran sekolah sahabat kita kemungkinan yang tidak atas. Artinya apa? Apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita karunia rohani, walaupun itu hanya satu dan hanya sedikit yang kita lakukan, kita gunakan, Tuhan akan bekerja di situ untuk menghasilkan berlipat ganda berkat-berkatnya bagi banyak orang, bagi gereja bertumbuh dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Waktu sudah lewat sebenarnya 10 menit. Untuk itu kita akan masuk kepada closing statement masing-masing kita. Yang dimulai dari Pendeta Asnawi Hutagalung, kemudian
Pendeta Monang Tamunan, kemudian Pendeta Keter Sagala, kemudian Pendeta Bruce Mauri, dan terakhir Pendeta Agus Manurung. Silakan, closing statement. Baik, closing statement dari saya, karunia rohani adalah anugerah Tuhan. Harus untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Jangan dikomersilkan. Terima kasih. Silakan, teman-teman. Yesus mengatakan, saya baca dalam bahasa Inggris, "Delight in me, and I will give you and desires of your heart." Jadi kita perlu ya gembira, bersungguh-sungguh, senang dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah connect dengan Yesus Kristus, apapun permintaan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita. Lanjut, Pendeta Keter. Kemungkinan yang tidak terbatas itu akan terjadi kalau kita tidak berhenti dengan hanya apa yang dapat kita lakukan sekarang. Tetapi kita harus berbuat terus, berusaha terus. Dengan usaha dan kerinduan kita memuliakan nama Tuhan, maka yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Tuhan memberkati kita. Pendeta Bruce Mauri. Ketika Tuhan memberikan kepada kita karunia, maka gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan berdoa untuk meminta karunia yang lain, selain yang sudah pernah kita dapatkan, minta untuk menambahkan karunia yang sudah kita miliki, sehingga berkembang dari 3 menjadi 5 dan seterusnya, sehingga banyak berkat yang kita peroleh dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Pendeta Agus, silakan. Mungkin kita orang yang peragu atau orang yang tidak berani, tapi ketika saudara memulai satu pelayanan, ada yang merasa maka saudara sedang dikaruniakan Tuhan dengan satu karunia rohani. Kembangkan terus, maju terus demi kemuliaan nama Tuhan. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup, sebagai kesimpulan saya akan bacakan di sini, saudara. Ajaran Alkitab yang benar tentang karunia rohani adalah membawa kesatuan bagi gereja. Pelajaran hari Minggu Senin. Saat kita mengasingkan diri kita untuk Allah, maka kita dapat melayani bersaksi dengan tidak terbatas. Kemudian dikatakan lagi, karunia beragam adalah kekuatan dan Allah senang menggunakan orang dari berbagai latar belakang. Allah memberi semua karunia yang baik, dan hal itu diberikan karena kita memiliki tugas khusus dalam bersaksi dan membagikan Injil kepada orang lain. Tujuan karunia rohani untuk memelihara dan memperkuat gerejanya untuk menyelesaikan pelayanannya dalam huruf besar, pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita menerima karunia rohani ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah dan meminta Dia untuk mengungkapkan kepada kita karunia yang telah diberikan. Dan yang terkatakan, karunia yang diberikan kepada kita akan berkembang dan bertumbuh bila mana kita menggunakannya dan menemukan kepuasan dalam pelayanannya. Jadi terima kasih kepada Pendeta Keter Sagala, Pendeta Asnawi Tagalung, Pendeta Bonang Tambunan, Pendeta Bruce Mauri, dan Pendeta Agus Manurung. Dan juga kepada para pemirsa di rumah, saya bacakan beberapa hal yang tadi sudah memberikan salam. Ada dari jemaat Jordan, Medan, Bapak Tom Samarpaung, selamat dikatakan pendeta. Ada juga salam dari Ibu Duma, dari Binaguna. Ada juga salam dari jemaat Sungai Sadang. Ada juga salam dari Tanjung Anom. Dan juga dari jemaat Banjarbaru. Dan terakhir ada juga salam dari jemaat Palopo atau Paropo ini. Itu mungkin. Jadi sampai bertemu minggu depan. Dan kepada para pemirsa yang setia menyaksikan acara ini, tolong sambil Anda belajar sekolah sahabat sepanjang minggu ini, bila mana ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dimengerti, tolong tuliskan di note Anda atau di manapun atau di handphone Anda, dan siapkan untuk Jumat mendatang. Karena setiap Jumat, hamba-hamba Tuhan ini akan hadir terus untuk melayani Anda. Dan sengaja hari Sabat ini, atau Jumat malam ini kita perpanjang waktunya 30 menit.
karena banyaknya pertanyaan. Akhir kata, kami mengucapkan selamat sahabat, selamat beristirahat, sampai ketemu Jumat depan, dan kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Bruce Maury, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Advent Papua. Silakan Pastor, di-unmute. Dibuka suaranya. Mari umat Tuhan kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan ketika kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Masih kami miliki sebelum Engkau datang pada kali yang kedua, dan menginspirasikan kepada kami di malam hari ini bahwa ketika kami telah dipilih oleh Tuhan, telah dikaruniakan karunia khusus yang kami dapatkan, maka kami akan gunakan itu untuk kemuliaan-Mu saja. Pada hari Maranatha kami akan diselamatkan oleh karena Engkau mencintai kami, manusia yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang sangat mahal. Ini doa dan pengharapan kami. Ampuni kami itu banyak ya Bapa, pertemukan kami besok dalam suasana Sabat dan penuh kesukacitaan di gereja kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi kami informasikan, bila mana saudara ingin menyaksikan delay daripada tayangan ini, saudara bisa melihat di Facebook para narasumber, atau di Facebook saya juga, Sony Situmorang. Bahkan kalau saudara ingin melihat rekaman yang lengkap, saudara bisa cek di YouTube Sony Situmorang Channel. Selamat sahabat, Tuhan berkati kita. Sampai ketemu Jumat depan. Kita ucapkan selamat sahabat sama-sama. 1, 2, 3. Selamat sahabat. Saya akan sahabat. tunggu.